Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru. Tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih tetap online dan kabarnya PPKM juga masih ditambah ya, sampai 9 Agustus. Ya, kita tunggu kabar dari pemerintah daerah. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Baik, langsung saja kita ke materi hari ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik ya geografis Indonesia dalam peta. Ya, sebetulnya peta zaman dahulu itu ya berbentuknya globe, kemudian atlas ya. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak digunakan lagi ya. Karena semua beralih ke Google Map ya. Karena itu bisa lebih canggih, kita bisa melihat secara live ya, secara langsung posisi kita di mana, posisi teman kita di mana, kemudian diberikan arah jalan ya, sehingga sampai ke tempat tujuan ya, itu sangat memudahkan. Dan kalian perlu ketahui bahwa peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi ya. Bisa seluruh, bisa sebagian. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ya, ada skala ya. Kemudian peta dibagi menjadi dua macam ya. Ada dua macam. Pertama yaitu peta umum. Apa sih peta umum itu? Peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum ya. Misalkan ya tentang daerah Jawa, Pulau Sumatera, nama-nama daerahnya saja ya secara umum. Nama-nama tempat ya. Kemudian apa sih yang disebut yang kedua adalah peta khusus ya. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu tempat. Jadi benar-benar khusus gitu ya. Tidak ada kalau memang kita tidak mengulik terlebih dahulu. Misalnya seperti apa nih? Kita lihat. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh peta umum ya. Kita ketahui kalau ini adalah peta negara Indonesia ya, yang berwarna hijau ya. Kalau putih itu artinya negara lain. Nah, kemudian yang disebut dengan peta khusus itu adalah ini contoh nih, peta potensi ikan perairan Indonesia. Jadi misalkan di sini petanya peta Indonesia, tapi nggak ada nama daerahnya, tapi khususnya ya misalkan ikan di sini. Karena di sini potensi ikan berarti nama-nama ikan atau jenis-jenis ikan yang tampil. Kemudian bisa juga nanti kalau misalkan jenis hewannya yang dilindungi, misalkan harimau, kemudian gajah, badak, maka itu gambar-gambar mereka aja yang muncul, tapi tidak nama daerahnya ya. Seperti itu perbedaan umum dan khusus ya. Semoga kalian bisa menggunakan peta di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kalian wajib bisa mengoperasikan Google Map ya, karena ya kalian pergi kemanapun kalau ada Google Map sepertinya tidak nyasar, kecuali memang di pegunungan atau di hutan ya, kalian cukup butuh kompas ya. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan, masih ingat nggak ya? Iya betul, teks percakapan atau teks yang diucap ya. Teks yang diucap atau teks suatu percakapan ya, termasuk dalam teks lisan. Lisan itu dari mulut ya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan ya, hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Mendengarkan teks secara keseluruhan. Maaf ya. Jadi kalau kalian ada yang berbicara, kupingnya tolong dipasang ya, agar menangkap setiap ucapan ya yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh seseorang. Jadi informasinya kalian tangkap ya.
Kemudian mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi di dalam teks. Jadi kalau misalkan, wah ini informasinya nih. Nah, kalian catat ya. Kalian catat dalam buku atau kertas. Nah, seperti itu. Kemudian, menentukan topik teks percakapan. Jadi nanti dilihat nih, kira-kira nih pembahasannya kemana ya? Apa sih yang dibicarakannya nanti? Nah, ini nanti setelah kalian mencatat tersebut informasinya ya. Kemudian menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan ya. Biasanya kalimat utama ya berarti ketika pembicaraan pertama gitu. Ya, nanti dilihat. Tapi kalau misalkan berpidato beda lagi ya. Berbeda lagi karena dia pasti ada salam pembuka ya. Itu dan tidak termasuk kalimat utama ya. Nah, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, mendengar kemudian melihat catatan. Nah, mana sih nih ide pokoknya ya? Nah, seperti itu. Makanya kan setiap hari Bapak suruh menulis apa disebutnya materi. Nah, itu sebenarnya Bapak ingin melihat apakah kalian sama persis apa yang ada di layar ataukah mencatat sekiranya yang memang penting-penting saja. Nah, kalau mencatat yang penting-penting saja berarti kalian telah berhasil atau bisa menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan ya. Gitu. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, materi selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Panca 5 sila dasar ya. Pancasila dasar, 5 dasar ya. Pancasila dasar negara ya. Kita dituntut untuk bisa mencerminkan, jadi sesuai dengan apa yang didasarkan pada Pancasila ya. Negara Indonesia adalah negara yang besar, betul tidak ya? Betul ya, mulai dari pulaunya pada besar, lautnya juga luas ya. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Kondisi geografis banyak ya, dari dari barat ke timur ya, dari Sabang sampai ke Merauke. Kemudian keragaman masyarakatnya juga banyak. Misal banyak suku ya, ada suku Aceh sampai ke suku Papua ya. Yang suku yang ada di Papua ya, banyak sekali. Kemudian keragaman tersebut antara lain suku ya, suku itu yang pada di kita nih, kalau di Banten ya sukunya suku Banten ya, suku Sunda bisa juga ada yang pendatang suku Jawa ya, suku Padang karena kita banyak nasi Padang di sini. Kemudian juga ada budaya ini ya kebiasaan ya. Budaya kalau di Banten biasanya suka ada yang namanya ziarah kalau sebelum bulan Ramadan. Kemudian kalau di mana ya? Kalau di Betawi biasanya kalau ada pengantin itu ada yang namanya budaya palang pintu misalnya seperti itu. Kemudian agama kita di Indonesia ada 6 ya. Pertama Islam, kedua Kristen, kemudian Kristen Protestan ya maksudnya ya. Kemudian Katolik, terus ada Buddha, ada Hindu, dan terakhir Konghucu ya. Nah, keragaman ini tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah ya. Jadi meskipun berbeda-beda, ini nggak boleh pecah belah. Ini suatu keunikan ya. Sama halnya seperti kita bermain bola. Kalau semuanya kiper, siapa yang nyerang? Ya. Kemudian kalau misalkan semuanya gelandang tengah, ya kemudian nggak ada yang ngejaga atau nggak ada yang jadi penjaga gawang juga salah. Seperti itulah keunikan suku atau keadaan di Indonesia ya. Sungguh beragam. Dan ini menjadi kebanggaan untuk bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila ya. Pancasila, karena kalau dengan adanya Pancasila ya, maksudnya begini, kalian
bisa mengontrol diri dengan tidak menjadi fanatik ya dalam suatu suku atau budaya atau agama. Jadi kita tuh memang kulturalnya banyak ya, banyak macamnya. Jadi kita tuh harus menilai, oh suku mereka seperti itu, tapi bukan diejek. Itulah menjadi kebanggaan untuk kita ya. Kemudian nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat Indonesia ya. Iya, seperti itu. Itu untuk materi hari ini ya. Nah, ini dia ya, gambaran kumpulan pakaian adat di Indonesia ya. Mereka sangat, lihat fotonya tersenyum ya, mereka bersatu. Jadi kita tuh bersatu ya. Jangan merasa kebudayaan kita paling bagus ya. Kita harus memiliki toleransi yang tinggi ya, karena sekarang zamannya adu domba ya. Hati-hati ya, tetap bersama walaupun kita berbeda suku ya. Tuh lihat tersenyum. Baik, pertemuan hari ini Bapak akhiri ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Seperti biasa, tugas ada dalam grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan, nanti pukul 10 akan kita bahas tugasnya lewat Google Meeting. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa esok hari. Bye-bye.